yang barusan keluar beberapa bulan ini, tapi stok di toko-toko nyaris kehabisan. Ada satu poin aja yang rada bergeser, yang kurang real dari bawaan pabriknya. Ya, ini lentur banget asli. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glass Official. Dan kali ini guys, di depan saya ini ada box yang isinya ini raket yang banyak banget di request akhir-akhir ini. Ini raket viral belakangan ini guys. Teman-teman bisa lihat, ini logonya Li-Ning. Ya bener, ini raket viral akhir-akhir ini di brandnya Li-Ning. Ya, apalagi karena bukan Li-Ning di series X-Force. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buka yuk. Yap, boxnya udah kosong. Hanya ada raket aja guys. Saya sengaja nggak pesen senar karena memang ada stok senar di rumah. Nanti mungkin saya pasangkan senarnya Haikua yang terbaru ya, yang kemarin barusan datang. Dan ngomong-ngomong, kemarin tuh nyari raket ini di marketplace hijau udah susah banget. Dan akhirnya saya tuh cari di yang oranye, dan yang habis tuh di setiap toko rata-rata 4U. Jadi ini saking viralnya ya. Dan akhirnya dapet sih di satu toko, saya agak lupa namanya. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Dan sengaja saya memang nggak pingin nyari yang berat-berat ataupun yang terlalu ringan, karena memang raket di series X-Force Cannon ini dari miliknya Li-Ning, dia punya 3 varian, 6U, 5U, dan 4U. Dan saya milih yang 5U yang tengah-tengah. Ya, biar punya koleksi raket ringan lagi di series Li-Ning. Dan ini guys, raket Li-Ning yang paling viral belakangan ini adalah Li-Ning di series X-Force Cannon. Pandangan pertama yang saya lihat dari Li-Ning X-Force Cannon ini, memang ada beberapa bagian yang saya rasa ini salah satu konsep terbaru dari Li-Ning ya. Terutama yang kelihatan banget adalah dari bentuk konnya guys, yang iya keren sih. Keren. Walaupun fungsinya untuk apa, mungkin lebih ke estetik ya. Saya kurang paham juga. Dan ini keren banget sih. Inovasi terbaru. Dan kemudian sisi yang paling rada berbeda dari beberapa raket Li-Ning yang lainnya adalah dari teknologi Sonic Boom System yang ada di frame kepala raket ini ya. Yang ini sebetulnya udah ada di raket Li-Ning yang lama, yang dulu udah pernah saya review di warna Tosca. Li-Ning Blade X 200 itu pun punya teknologi Sonic Boom System, yang kayaknya sih memang dari frame shape-nya rada-rada mirip. Walaupun Sonic Boom System yang ada di Blade X 200 itu lebih kerasa oval banget, dan ini lebih agak dominan ke box ya guys ya. Jadi Sonic Boom System ini kayak lebih ke box dominannya, tapi memang dia rada apa ya, melingkar banget, jadi nggak kelihatan banget kayak kotak gitu. Jadi aerodinamisnya tuh lebih kerasa dominan banget. Oke teman-teman, biar lebih terperinci, lebih detail, kita bahas bagian per bagian ya dari raket Li-Ning X-Force Cannon yang super viral banget, yang barusan keluar beberapa bulan ini, tapi stok di toko-toko nyaris kehabisan. Dan ini keren banget, wow. Kita awali dulu dari end cap Li-Ning, backgroundnya berwarna merah, kemudian ada logo Li-Ning berwarna putih yang kayak berbeda dari biasanya. Kayaknya sih ini rada-rada berbeda sih, mungkin ini menunjukkan bahwa ini cap keluarannya Li-Ning yang paling baru gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat gripnya sih ada stiker yang banyak tempelan-tempelannya gitu, kayak seperti biasanya gitu. Best performance with Li-Ning string made in Japan. Kemudian ada stiker yang kita bisa lihat sih di sini ada tulisan keterangan made in China, ada barcode-nya, kemudian ada ya keterangan-keterangan lainnya lah, material frame-nya, material grip-nya, yang intinya memang dari semua stiker ini ada tulisannya Cina semua. Ya, kita ngerti karena memang Li-Ning ini brand dari Cina ya. Oke, kemudian kita naik ke bagian konnya. Yang tadi saya bilang di awal, ini salah satu kon terkece dari Li-Ning sih ya. Punya bentuk yang sangat unik dan kerasa eksklusif sih, karena memang kerasa berbeda banget dengan kon-kon yang lain gitu ya. Dengan ada logo Li-Ningnya berwarna putih, kemudian ada bulatan yang ini mirip di Blade X 200, ada stiker hologramnya.
kemudian ada logo Li-Ningnya lagi, dan ada spesifikasi berat, ukuran gripnya, dan maksimal tensionnya, yaitu berat di 5U. Kita ngerti 5U di kisaran 75 sampai dengan 79 gram. Kemudian ukuran gripnya G6 yang walaupun ini nggak kecil banget, rada berbeda sedikit dengan G6-nya Yonex ya. Dan kemudian maksimal tensinya di 30 lbs. Dan 31 lbs tuh ya lumayan cukup untuk pemain-pemain amatir macam kita ya. Apalagi kita ngerti spesifikasi bawaan dari Li-Ning X-Force Cannon ini memang nggak begitu supporting untuk pemain-pemain profesional, pemain-pemain yang dengan power dan skill tinggi, tenaga besar, karena memang punya model shaft yang lentur ya. Oke, kemudian kita coba masuk ke bagian shaftnya, yang mana di sini terlihat dengan jelas ada series raket ini yaitu X-Force Cannon. Kemudian ada logo Li-Ning. Kemudian di sini ada tulisan power. Bisa jadi ini karakternya memang karakter power, dan seperti biasa dengan raket yang karakter power biasanya balance point-nya tuh tinggi, head heavy. Dan itu memang biasa terjadi di raket-raketnya Li-Ning. Bukan terjadi sih, memang karakternya raket-raket Li-Ning biasanya berat kepalanya. Dan kemudian ada keterangan diameter dari shaft ini yang nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar, 7 mm, STD modulus, dan kemudian karakter shaftnya fleksibel shaft. Ya, raket Li-Ning X-Force Cannon ini memang karakternya lentur, fleksibel, dan biasanya guys dengan raket-raket yang karakternya lentur gitu, ya lebih worth it untuk teman-teman pemula, teman-teman yang tenaganya nggak terlalu besar. Maka raket-raket yang lentur tuh nepok shuttlecock itu bisa kebantu sama lenturnya shaft itu guys. Kalau dilihat yang lain lagi pun nggak ada keterangan yang lain, hanya ada karakter-karakter icon di raket Li-Ning X-Force ini yang kerasa lebih mellow ya. Warnanya ada biru muda, ada merah muda, pink gitu. Walaupun tetap dominannya hitam dengan finishing yang doff. Jadi rada unik sih ini karakter Li-Ning X-Force ini. Entah ini memang tujuannya untuk cewek atau untuk cowok, tapi ya gitu sih ya. Dengan warna dominannya hitam itu kerasa elegan gitu ya. Tapi kemudian ditambahin karakter-karakter yang pinky banget gitu ya, yang girly banget gitu. Jadi kerasa ini lebih cocok di raket-raketnya cewek, tapi cewek-cewek yang memang rada-rada gahar gitu ya. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-joinnya guys, nih ya di sini ada logo Li-Ning seperti biasa, dan kemudian kita geser ada tulisan Sonic Boom System, High Carbon, dan di backgroundnya tuh ada tulisan Canon yang dibuat gradasi tipis gitu ya, kayak dibuat transparan gitu, dan itu jadi backgroundnya tulisan Sonic Boom System dan High Carbon. Kemudian kalau di sebelah kirinya ini ada tulisan X-Force seriesnya. Kalau kita putar pun sama persis, dan kita lihat di mana-mana tidak ada tulisan apa-apa lagi. Ya, Li-Ning lebih simple kali ini, nggak ada tulisan apapun, misalnya TB Nano dan sebagainya. Jadi mungkin Li-Ning udah mulai pede lah ya, nggak usah menunjukkan teknologi-teknologi yang ada di raket ini. Yang penting taunya raket ini populer, banyak yang cocok dan enak dipakai gitulah. Dan kalau kita lihat ya, di frame kepala raket ini bentuknya memang isometrik guys. Ya, bukan yang kecil. Jadi ini besar, dan kayaknya memang bentuknya mirip banget dengan Li-Ning Blade X200 yang pernah saya review juga. Jadi bagian bawahnya ini ada kerasa bulatannya tuh kerasa dominan banget. Dan itu ya teman-teman, bagian per bagian untuk raket Li-Ning X-Force Cannon ini. Jadi kalau dipikir-pikir istimewa juga nggak terlalu kerasa istimewa. Tapi memang Li-Ning X-Force Cannon ini bawa konsep terbaru dari brandnya Li-Ning, yang ini wajib diapresiasi sih. Dan tentu saja semua tampilan terbaru ini nggak bakal jadi menarik kalau memang performa raketnya nggak begitu mewah ya, nggak enak dipakai gitu. Makanya tentu saja nanti kita buatkan video lanjutan untuk raket X-Force Cannon ini. Tentu saja seperti biasa, feel pemakaian dan juga testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan. Oke teman-teman semuanya, kita coba sekarang ukur ulang ataupun kita verifikasi apakah berat dan balance point ataupun spesifikasi yang lainnya itu real seperti yang tertulis di raket ini guys. Oke, ini dia timbangnya teman-teman. Kita coba ukur dulu beratnya di kosongan, masuk di 82 gram. So seperti biasa, Li-Ning di series yang murah-murah, walaupun ini speknya bawaannya harusnya 5U, yang nggak boleh lebih dari 80 gram, tapi ini 82 gram.
Tapi ya itu biasa terjadi di produksi raket manapun ya. Selalu ada plus minus. Bahkan pun di raket-raket high end di semua brand besar pun seperti itu. Dan kemudian balance point-nya kita coba lihat 300 mm, pas banget dengan karakter head heavy di raket ini. Makanya kenapa Li-Ning X-Force Cannon ini dibuat dengan tipikal power. Jadi karakter raket ini memang dibuat berat kepalanya, head heavy. Dan kemudian flexibility shaft yang fleksibel ini coba kita cek sih ya. Ya, ini lentur banget asli. Jadi dari beratnya, raket Li-Ning ini rada bergeser. Ini lumayan bisa jadi raket yang punya power gede karena berat kosongannya aja di 82 gram. Otomatis kalau dikasih senar tuh nanti bakal jadi kisaran 86-87. Dengan balance point otomatis kisaran 305 sampai 310 mm. Oke guys, sementara segitu dulu guys. Sudah kita bahas dari awal, unboxing pun membahas bagian per bagiannya, juga memverifikasi spesifikasi berat dan balance point raket ini. Ada satu poin aja yang rada bergeser, yang kurang real dari bawaan pabriknya, yang beratnya harusnya 5U, ini masuk di 4U 82 gram. Selain itu sih fan-fan aja, dan ya mungkin ini jadi jawaban buat saya pribadi yang sebetulnya kemarin kepikiran ngambil yang 4U, tapi setelah dipikir-pikir ulang dan nyari barangnya susah, akhirnya saya ngambil yang 5U, dan ternyata yang hadir pun 4U. Oke teman-teman, nanti bakal kita lanjutkan di episode selanjutnya, di video khusus konten terkait feel pemakaian dan juga pasti raket apapun bakal saya cobain, saya kasih ke kawan-kawan saya di lapangan. Mereka cobain dipakai main dan kemudian mereka ngasih testimoni. Dan benar-benar testimoni yang mereka berikan itu real, langsung saya minta ketika dia habis main ya. Jadi langsung spontanitas apa yang mereka rasakan. Kita bakal buktiin apakah raket X-Force Cannon ini bakal support banget dengan karakter kawan-kawan saya yang berbeda. Karena memang raket itu tangan-tanganan. Seperti apa raket koleksi teman-teman sebelumnya itu bakal sangat berpengaruh untuk raket-raket terbaru yang bakal jadi koleksi terbaru. Dengan spesifikasi yang mirip biasanya adaptasinya cepat, tapi kalau spesifikasinya rada beda jauh biasanya tetap butuh adaptasi. Dan seberapa worth it kalau ngelihat dari desainnya secara keseluruhan di harga 600 sampai 700 ribuan, ini kita kembalikan lagi ke teman-teman ya. Li-Ning tetap punya daya tarik tersendiri di banyak pemain badminton di Indonesia. Karena memang Li-Ning ini termasuk satu dari 3 brand besar yang menguasai badminton di dunia lah ya. Jadi nyaris setiap orang tuh pasti kenal Li-Ning gitu ya. Pun sama kadang kawan-kawan saya yang pengen nyari raket ke rumah saja itu selalu nggak ada Li-Ning ya gitu. Kalau nggak Yonex gitu ya, dua itulah yang paling terkenal di kalangan bawah, menengah sampai atas. Tapi memang di harga 600-700 ribuan ya. Nggak tahu kenapa kalau dari model raketnya itu ya, secara keseluruhan saya lebih suka Li-Ning Blade X200 itu yang lebih kerasa keren sih. Berbedanya kerasa banget, dominan banget gitu berbedanya itu. Dan lebih asik sih warnanya. Tapi ya urusan warna, desain, coloring tentu dikembalikan lagi ke teman-teman semua ya. Dan sementara segini dulu pembahasan spesifikasi raket dan juga karakter raket ini, Li-Ning X-Force Cannon, dan tunggu review pemakaian dan testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan. Semoga informasi awal ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.